bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Natibo ang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Saya Rastila Hanum. saya Triwahyuni Utomo. Saya Mutiara Putih Peti Raja. Di sini kami akan mempresentasikan Materi tentang bab 7, 8, 9, dan 10. Saya akan menjelaskan mengenai bab 10 tentang revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap menurut akuntansi PSAK. PSAK memberikan panduan mengenai revaluasi aset tetap agar nilai tercatat aset mencerminkan nilai wajar terkini. Untuk keterangan tambahan, yang pertama, penggunaan nilai historis terkadang tidak relevan. Yang kedua, revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler. Yang ketiga, selisih nilai revaluasi diakui dalam ekuitas atau surplus revaluasi. Contoh singkatnya, perusahaan membeli ruko pada tahun 2018 seharga 3 miliar rupiah. Nilai wajar tahun 2023 menjadi 5 miliar rupiah. Revaluasi dilakukan untuk mendapatkan nilai ruko yang wajar. Revaluasi aktiva tetap menurut ketentuan pajak. Dasar hukumnya yaitu pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK titik 03/2008. Untuk keterangan tambahannya, yang pertama, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian. Yang kedua, penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung setelah pajak revaluasi terakhir. Yang ketiga, perusahaan yang melakukan revaluasi komersial tetap tidak memperoleh persetujuan Dirjen Pajak. Nilai revaluasi tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusutan fiskal. Yang keempat, penjualan aset yang telah direvaluasi sebelum masa penyusutannya berakhir akan dikenakan tambahan PPh final. Yang kelima, selisih antara nilai revaluasi dan nilai buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian sesuai Undang-Undang PPh. Selanjutnya yaitu metode revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap harus didasarkan pada nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Untuk keterangan tambahannya, yang pertama, jika nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Dirjen Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar yang bersangkutan. Yang kedua, untuk penilaian kembali nilai wajar aset tetap yang tidak diatur secara spesifik, nilai revaluasi nantinya akan memperbarui nilai tercatat aset pada neraca fiskal dan menjadi dasar penyusutan fiskal. Pada slide selanjutnya menjelaskan tentang prosedur revaluasi aktiva tetap atau perspektif pajak. Wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen yang dilampirkan, yang pertama ada fotokopi surat izin usaha jasa penilai, kedua laporan penilaian perusahaan jasa penilai, yang ketiga daftar penilaian kembali aktiva tetap, yang keempat laporan keuangan tahun buku terakhir, yang kelima surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dalam waktu pengajuan maupun konsekuensi keterlambatan.
Dalam waktu pengajuan, paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan wajib pajak. Untuk konsekuensi keterlambatannya, permohonan dianggap tidak diajukan. Penyajian revaluasi aktiva tetap di laporan keuangan. Selisih lebih revaluasi aset tetap diakui dalam laporan posisi keuangan pada ekuitas dengan nama selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan. Kemudian perlakuan pajak atas selisih lebih revaluasi. PPh final atas revaluasi aset tetap sebesar tarif tertentu, misalnya 10%, dikalikan selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap di atas nilai sisa buku fiskal. Kemudian pengaruh pada laba rugi. Apabila hasil revaluasi di bawah nilai tercatat, maka akan dicatat sebagai laba rugi. Jika tidak memiliki saldo surplus revaluasi periode-periode sebelumnya. Untuk rangkuman atau kesimpulannya, yang pertama yaitu revaluasi aset tetap dalam akuntansi berdasarkan PSAK 16 bertujuan agar nilai historis mencerminkan nilai terkini. Kemudian yang kedua, dalam perpajakan, revaluasi diatur dalam pasal 19 Undang-Undang PPh dan PMK terkait. Yang ketiga, wajib pajak harus mengajukan permohonan revaluasi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Yang keempat, konsekuensi perpajakan timbul apabila ketentuan tidak sesuai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.